Kajian ilmiah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Para pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio stream Medan Mengaji, kita kembali di podcast spesial Kaula Muda, dan seperti biasa kita akan melanjutkan pembahasan terkait Kaula Muda atau orang-orang yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Dan senang sekali sudah bersama kita guru kita Ustadz Muhammad Permana Hafizullah Ta'ala, yang seperti biasa akan melanjutkan pembahasan di podcast spesial Kaula Muda kita. Dan nanti setelah atau di segmen-segmen faedah bisa kita persilahkan bagi pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio stream Medan Mengaji yang mau bergabung bertanya jawab bersama kita, bisa bertanya melalui pesan WhatsApp atau SMS, juga bisa bertanya langsung di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Dan di kesempatan ini atau di pertemuan kali ini kita mengangkat judul keislamannya menjadi maharnya, ya Ustaz. Masya Allah. Dan siapa sahabat yang mulia kali ini yang akan dibahas? Kita langsung serahkan ke Ustadz. Faya tafadhol masykurah, silakan Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio streaming Medan Mengaji yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak-jejak beliau dengan ihsan hingga akhir hayat kelak. Naam. Berbicara tentang orang-orang yang ada di sekitar Nabi SAW, maka tidak akan pernah cukup kita mendapatkan bahan-bahan keteladanan dari mereka, karena begitu banyaknya, ya, begitu banyaknya yang terjadi pada diri sahabat Rasulullah SAW, dan ini menjadi tolak ukur bagi kita, cerminan bagi kita, bahwasanya masih ada orang-orang yang bisa kita teladani meskipun mereka sudah meninggal dunia. Karena meneladani orang-orang yang sudah meninggal dunia ini jauh lebih baik daripada meneladani orang-orang yang masih hidup. Karena orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka sudah selamat dari dunia ini. Mereka sudah selamat dari fitnah-fitnah dunia. Apalagi orang-orang yang dimaksud adalah orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Tentunya mereka telah mengambil, ya, samudra atau inti ilmu yang disampaikan oleh Nabi kita SAW, dekat zamannya dengan Nabi, hidup bersama dengan Rasulullah SAW, dan inilah yang menjadi keunggulan mereka dibandingkan orang-orang yang datang setelahnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji mereka, memuji orang-orang muhajirin, memuji orang-orang ansor, lalu ya memberikan tazkiyah, rekomendasi akan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mereka. Nah, satu di antara sahabat yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yang keislamannya itu menjadi maharnya, karena ini sesuatu yang langka didapatkan, ya. Dan ini dari sahabat yang mulia, sahabat yang mulia yang bernama Abu Talha. Dan ketika berbicara tentang sahabat yang mulia ini tidak terlepas dengan sahabiyah, ya, sahabiyah yang mulia juga, yaitu Ummu Sulaim. Karena cerita-cerita tentang mereka ini tidak akan bisa terlepaskan, Abu Talha dengan Ummu Sulaim. Nah, bagaimana kisah yang bisa kita ambil faedahnya dari, ya, Abu Talha dan Ummu Sulaim? Ummu Sulaim ini di antara wanita-wanita Ansor yang masuk Islam terlebih dahulu daripada Abu Talha, beriman kepada Nabi SAW. Sementara pada saat itu Malik bin Nadhr, yaitu suaminya, ini masih dalam kondisi musyrik. Islamnya Ummu Sulaim ini dibenci oleh suaminya.
Lalu dia mengatakan, jangan engkau murtad dari agamamu. Maka Ummu Sulaim mengatakan, aku tidak murtad, tapi aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi berulang-ulang dia mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah tentunya ini keyakinan yang memang dinafikan oleh orang-orang musyrikin, baik di Makkah maupun di Madinah. Dan posisi Ummu Sulaim ini di Madinah. Nah ketika beliau masuk Islam, beliau juga mengajarkan anaknya, yaitu Anas bin Malik, kata-kata keislaman ini. Tentunya si bapak enggak terima. Ya, bapak tidak terima sehingga dia melarang Ummu Sulaim mengajarkan kalimat itu kepada anaknya, ya kepada Anas bin Malik. Nah, murkalah Malik bin Nadar. Sampai pada akhirnya dia keluar dari rumahnya dalam kondisi marah. Kemudian dia pergi bersama dengan teman-temannya. Di tengah jalan, maka ternyata ada musuh yang berhadapan dengannya. Kemudian pada akhirnya ya Malik bin Nadar pun tewas ya dalam perkelahian tersebut. Tentunya yang namanya Ummu Sulaim ini ya sedih, namun mau bilang apa lagi? Ya kesedihan yang tidak dialami oleh orang-orang yang beriman, karena yang meninggal di sini adalah orang kafir, orang musyrik. Dan seorang muslimah dia berlepas diri dari ya orang-orang musyrik seperti ini. Ya tapi tetap saja dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan ada pengganti yang lebih baik. Nah, seperti itu dia. Kemudian dia berazam untuk tidak menikah, untuk tidak menyapih Anas sampai dia sendiri yang melepaskannya, dan tidak menikah sampai Anas sendiri yang meminta. Nah, kehidupan pun berjalan sampai pada akhirnya Abu Thalhah, seorang bangsawan, takjub melihat kondisi Ummu Sulaim. Ya, takjub melihat kondisi Ummu Sulaim. Nah, yang punya prinsip. Sampai pada akhirnya ada keinginannya untuk melamar Ummu Sulaim. Nah, dia pun datang menjumpai Ummu Sulaim. Ini orang musyrik yang bernama Abu Thalhah, bangsawan kaya raya. Artinya kalau dia meminang seorang wanita mustahil untuk ditolak. Tapi yang dipinang di sini adalah Ummu Sulaim, seorang yang memiliki jiwa yang kokoh dari atas keimanannya, yang ketika ditawarkan kepadanya dunia dia tolak. Nah, Abu Thalhah, siapa yang tidak kenal dengan Abu Thalhah? Ya, Ummu Sulaim juga mengenal Abu Thalhah. Ya, dia benar mengenal Abu Thalhah, seorang bangsawan kaya raya, penduduk Madinah. Nah, ketika dia mendatangi Ummu Sulaim dan menyampaikan keinginannya untuk menikah dengan Ummu Sulaim, maka Ummu Sulaim mengatakan, sungguh tidak patut aku dinikahi oleh seorang musyrik. Iya. Lalu disampaikan suatu kalimat yang pada akhirnya Abu Thalhah ini berpikir dia. Ya, tidaklah Anda mengetahui bahwa Tuhan kalian dipahat oleh keluarga fulan, dan jika kalian menyalakan api pada patung-patung itu, niscaya mereka terbakar. Jadi yang kalian sembah itu, Tuhan kalian yang kalian sembah itu buatan orang, buatan manusia, apakah dari kayu, apakah dari batu, yang tidak sedikit pun memberikan manfaat dan mudarat. Maka kata-kata ini masuk ke dalam hatinya. Dia berpikir benar. Ya, apa yang mereka sembah, apa yang mereka yakini, ini tidak bermanfaat sama sekali. Karena memang apa? Karena memang orang-orang musyrikin ketika menjadikan berhala-berhala itu tujuannya ada dua. Yang pertama untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dijadikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga mereka tidak langsung meminta, tidak langsung beribadah kepada Allah dengan perantara ini. Dan yang mereka jadikan perantara di sini patung, batu, kayu dan seterusnya. Nah, ini ditolak, ini bangsawan ditolak. Ya, bangsawan ditolak karena beda prinsip, karena beda keyakinan. Nah, coba kita lihat hari ini ketika seorang wanita muslimah didatangi seorang yang non-muslim dengan hartanya, dengan kekayaannya. Apakah ada wanita-wanita muslimah seperti Ummu Sulaim? Dengan membawa mobilnya, ya, dengan membawa hartanya, dengan membawa dunianya. Kalau imannya tidak kuat, yang terjadi apa? Diterima. Yang ditolak keyakinan berarti. Yang ditolak keyakinan. Karena keyakinannya lemah. Ya, dan ini terjadi.
Ya bukan tidak terjadi, terjadi pada wanita-wanita muslimah yang rapuh keimanannya, yang dianggap ini biasa. Ya, apalagi dengan kata-kata nanti kan dia bisa masuk Islam. Siapa? Yang menjadi pemimpin di sini adalah laki-laki. Ya, beda halnya kalau seandainya seorang laki-laki muslim mendatangi wanita non-muslim. Seperti ini. Yang seperti ini bisa, tapi kalau sebaliknya nggak akan bisa. Nah, ini prinsip yang harus dimiliki oleh seorang wanita muslimah. Ya, jangan dengan datangnya dunia kepadanya, pada akhirnya apa? Pada akhirnya dia korbankan agamanya. Ingat hadis Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu." Apabila telah datang kepada kalian seorang laki-laki yang bagus ya akhlak dan agamanya, maka nikahkan. Jadi yang dilihat di sini bukan kendaraan yang digunakan, bukan pekerjaannya, bukan rumahnya, bukan jabatan, agama dan akhlaknya. Ya, karena yang namanya pernikahan itu kan pengen langgeng nih. Bukan 1-2 hari selesai. Naam. Kemudian pada akhirnya Abu Thalhah, kembali kepada Abu Thalhah, dia berpikir ucapan Ummu Sulaim ini benar. Ya. Lalu dia menguji lagi. Dia datang ke rumah Ummu Sulaim lagi dengan membawa harta yang lebih banyak. Digoda lagi Ummu Sulaim dengan harta yang lebih banyak. Nah, tapi Ummu Sulaim karena dia sudah tentram dengan Islam, dia sudah nyaman, dia sudah dapatkan segalanya ketika dia sudah masuk ke dalam Islam. Nah, sampai pada akhirnya dunia yang berada di hadapannya, yang ditawarkan kepadanya, maka ini tidak ada artinya di sisi Ummu Sulaim. Nah, sehingga pada akhirnya dia mengatakan, demi Allah, tidak ada wanita yang akan menolak pinangan Anda, wahai Abu Thalhah. Kalau seandainya engkau meminang wanita manapun, gak akan ada yang mau menolak. Ya bangsawan, kaya raya, hartawan, dan seterusnya. Hanya saja engkau seorang kafir, sedangkan aku seorang muslimah. Nah, ungkapan seperti ini, adakah yang bisa mengucapkan dari kalangan wanita muslimah ketika datang kepadanya laki-laki kafir mengatakan seperti itu? Nah, atau dengan bahasa-bahasa yang lain. Ini bahasanya tegas ini. Engkau kafir, aku muslimah. Dan tidak dihalalkan bagiku menikah dengan Anda. Jelas nih. Ya. Kalau sekarang radikal deh. Iya. Bilang-bilang kafir. Iya, apalagi kan sekarang beda agama nggak ada masalah segala macam. Nah, seperti ketegasan itu. Ketegasan. Ini namanya seorang yang punya prinsip. Akidahnya sudah benar. Ya, sehingga dia mampu mengatakan ya kalimat-kalimat seperti itu karena beda akidah, beda keyakinan. Nah, seperti itu dia. Ya, dan dia sudah merasakan tadi kita katakan ketenangan di dalam Islam. Lalu mulailah tawaran kepada Abu Thalhah dari Ummu Sulaim. Adapun jika Anda bersedia masuk Islam, maka keislaman itu menjadi mas kawin bagiku dan aku tidak akan minta yang lain. Nah, karena sudah cinta, ya karena sudah cinta, akhirnya apapun yang diinginkan oleh Ummu Sulaim dilakukan. Dan satu sisi Abu Thalhah melihat bahwasanya Ummu Sulaim ini punya prinsip. Inilah yang layak dijadikan sebagai seorang pendamping hidup. Di samping Ummu Sulaim ini di antara wanita-wanita penghuni surga. Nabi SAW ya pernah mengatakan, ketika aku masuk surga, aku melihat ya langkah kaki di hadapanku dan aku bertanya, siapakah itu? Maka ketika dijawab itu adalah Ghumaisah atau Rumaisah. Ya, Ghumaisah binti Milhan, yaitu Ummu Sulaim, nama aslinya. Nah, artinya Ummu Sulaim ini penduduk surga. Ya, boleh jadi di saat itu dia belum mengetahui. Tapi karena dia lihat prinsip Ummu Sulaim ini begitu kokoh, ya sehingga dunia datang kepadanya dia acuhkan, dia tidak pedulikan. Artinya seperti ini yang dicari. Ya, hidup yang sederhana, kemudian tidak menampakkan kekayaan dan kemewahan. Ini yang dicari nih oleh Abu Thalhah. Ya, dia tidak tergiur dengan hartanya Abu Thalhah. Bahkan ketika sudah menikah, Abu Thalhah kasih harta. Abu Thalhah memberikan harta kepada Ummu Sulaim. Apa kata Ummu Sulaim? Tidak. Karena aku sudah mendapatkannya. Ya, apa keislamannya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dia sudah mendapatkan semuanya. Untuk apa lagi harta? Nah, kemudian karena beliau sudah tertarik dengan Ummu Sulaim dan syarat menjadi suaminya harus masuk Islam dan itu menjadi mas kawinnya dan Ummu Sulaim tidak minta yang lainnya, maka
Abu Talha bertanya, kalau begitu kepada siapa aku harus bertemu? Maka Ummu Sulaim mengatakan, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Abu Talha menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pada saat itu duduk-duduk bersama dengan para sahabat. Nabi katakan, sungguh ya Abu Talha datang dengan cahaya keislaman. Ya, kemudian Abu Talha pun berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian dia pun mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dia. Ya, masuk Islam. Nah, kemudian Ummu Sulaim pun memerintahkan kepada Anas bin Malik, wahai Anas, bangkitlah dan nikahkanlah aku dengan Abu Talha. Nah, dan sebaik-baik mahar kata Nabi SAW pada saat itu adalah maharnya Ummu Sulaim. Ya, maharnya apa? Berupa keislaman. Ya, berupa keislaman. Keislamannya Abu Talha ini menjadi mahar. Kenapa? Karena keislaman ini lebih besar daripada dunia dan seisinya. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Nabi pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib pada saat perang Khaybar, yang Nabi perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk apa? Mengajak dulu masuk Islam ini orang-orang Yahudi. Dan Nabi mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang melalui tanganmu itu lebih baik daripada onta merah. Dan onta merah ini adalah perhiasan yang paling mahal, harta yang paling mahal, dan itu didapatkan oleh Ummu Sulaim. Ya, bukankah yang namanya mahar ini ada nilainya? Ini nilai ini. Dan ini nilai yang paling mahal. Ya, nilai yang paling mahal. Nah, seperti itu dia. Dan ini kemuliaan. Makanya tadi kita katakan ketika Abu Talha masuk Islam, lalu dia memberikan harta kepada Ummu Sulaim, beliau menolak. Kenapa? Karena dari awal dia mengatakan, maharku adalah keislamanmu dan aku tidak meminta apa-apa lagi selain itu. Dan benar ini. Ya, karena dia sudah mendapatkan semuanya. Dia sudah mendapatkan dunia dan seisinya berupa keislaman ya Abu Talha. Artinya selagi dia melakukan kebaikan nih, apapun kebaikan yang dilakukan oleh Abu Talha itu sampai kepada Ummu Sulaim. Ya, sampai kepada Ummu Sulaim. Karena dia yang menggiringnya. Allah memberikan hidayah melalui tangannya ya Ummu Sulaim. Nah, seperti itu dia. Ini mahar. Ya. Terkadang ada orang yang seorang wanita yang pengen maharnya seperti itu. Ya, terkadang ini dinafikan oleh sebagian orang. Enggak lah, yang bernilai lah. Entah seperangkat alat sholat, entah emas, entah cincin, entah uang. Yang namanya mahar itu kembali kepada si wanita. Ya, yang Nabi kita SAW mengatakan khairus sadaq aisaruhu. Sebaik-baik mahar yang paling mudah. Yang paling mudah ini, bukan yang paling murah. Mudah ya. Iya, jadi harus beda ini, mudah dengan murah. Ya, artinya ada orang yang memang mumpuni, dia mapan, lalu si wanitanya meminta seperti ini dan seperti itu, mudah bagi dia. Ya, mungkin omsetnya, gajinya itu sebulan 100 juta, kemudian si wanitanya minta maharnya 20 gram, 50 gram emas. Ini mudah bagi dia. Ya, karena apa? Karena dia melihat laki-lakinya ini mampu. Ya, dan mudahnya ini kembali kepada laki-laki tadi. Ya, kalaulah memang itu mudah baginya, ya ini yang terbaik. Ini mahar yang terbaik. Dan ini haknya nafkah yang pertama yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Ini nafkah yang pertama, yaitu mas kawinnya. Itu hak dia. Dan ini bukan haknya orang tua si istri. Ya, kalau hak orang tuanya si istri ini lain lagi. Ya, ini harta antarannya. Ya, kemudian uang hangusnya itu lain lagi. Itu urusan calon mertuanya. Adapun maharnya ini urusan si wanitanya, calon istrinya. Nah, demikian. Nah, kebahagiaan yang didapatkan setelah menikah dengan Ummu Sulaim, maka ternyata Abu Talha ini tidak sia-sia mendapatkan Ummu Sulaim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka ya bahagia, keberkahan mereka dapatkan, apalagi mereka dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib ini di sesi yang pertama yang bisa kita sampaikan sesuai dengan judul yang kita angkat, keislaman itu menjadi maharnya. Nah, demikian, Allah alam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan kita persilahkan bagi pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio stream Medan Mengaji yang mau bergabung bersama kita di segmen pertama ini, silahkan bisa berikan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp atau SMS. Juga bisa langsung bertanya di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Berarti ini
Ummu Sulaim atau Rumaiso janda berkualitas tinggi ya Ustaz? Iya, janda berkualitas tinggi. Masya Allah. Abu Thalhanya pada saat itu lajang Ustaz? Atau duda juga? Nah, beliau tidak disebutkan Tidak dia sudah disebutkan menikah. ya Ustaz? Sudah Ya, menikah. tidak disebutkan. Tapi memang belum beristri. Nah, Istri pertama lah ini ya Ustaz. Boleh jadi. Dari riwayat ya Ustaz. Ustaz, tadi ada sedikit bersinggungan atau menyentuh yang kita sorotin ada masuk ke ranah akidah gitu ya Ustaz. Orang-orang pada saat itu dipertanyakan itu menjadikan sesuatu atau berhala, tapi mereka bilang mereka nggak menyembah, tapi menjadikan berhala itu perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah gitu ya Ustaz, kurang lebih yang kita tangkap. Dan ini tetap termasuk kesyirikan Ustaz. Maksudnya kalaupun kita di zaman ini mungkin ada gitu Ustaz fenomena dia nggak menyembah juga Ustaz, bukan berhala juga, tapi mungkin orang soleh yang sudah mati, yang dia tahu kuburannya di mana, dia datangi, tapi dia meyakinin ini orang soleh ini bisa mendekatkan dirinya kepada Allah gitu. Ini apakah ini ada kemiripan atau sama saja Ustaz? Gimana Ustaz? Nah, inilah yang diyakini oleh orang-orang musyrikin. Yang ini diawali dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Di mana di sana ada orang-orang soleh yang meninggal dunia. Jadi pada dasarnya berhala yang disembah itu bukan hanya patung, bukan hanya batu, bukan hanya kayu yang dipahat. Tapi di antara berhala yang disembah itu adalah orang-orang soleh. Ya, orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Yakin kalau mereka masih hidup, mereka nggak akan ridho. Mereka nggak akan ridho dengan perbuatan seperti itu. Tapi yang terjadi ketika ilmu itu diangkat, sehingga pada akhirnya orang-orang yang datang setelahnya tidak mengetahui, dan bentuk pengagungan mereka kepada orang-orang yang soleh seperti ini. Mereka anggap ini wali Allah ini sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat kita meminta karena mereka dekat dengan Allah, biarlah yang mereka menyampaikan kepada Allah. Ya, jadi keterkaitan hati kepada perantara ini yang Allah nggak inginkan. Seharusnya yang dilakukan adalah keterkaitan hati itu hanya kepada Allah, bukan kepada perantara ini. Seperti seorang rakyat yang dia ingin menyampaikan sesuatu kepada pemerintah misalnya, kepada presiden. Nah, presiden ini kan dekat dengan menteri-menteri. Maka si rakyat ini mendatangi menteri. Ya, sehingga pada akhirnya apa? Pada akhirnya si rakyat ini hanya bergantung kepada menteri, bukan langsung kepada presiden. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka jawablah aku dekat. Jadi nggak perlu pakai perantara. Ya, tidak perlu menjadikan orang-orang soleh ini yang sudah meninggal dunia sebagai perantara dengan menyebutnya, dengan memintanya. Ya, awalnya dijadikan perantara nih. Tapi lama-kelamaan ya memintanya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Seperti itu dia. Jadi, apakah ini termasuk kesyirikan dan apakah ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin? Iya, inilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Nah, cara mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya perantara yang memang ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Nah, orang yang soleh sudah meninggal dunia, ya, atau wali-wali Allah, atau para nabi, atau malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tidak langsung beribadah kepada Allah, tapi dengan perantara ini untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, inilah kesyirikan. Ya, yang inilah Nabi SAW perangi. Kenapa? Mereka yakin bahwasanya yang menciptakan, yang memberikan rezeki adalah Allah, tapi pada saat mereka beribadah, mereka jadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Berarti yang dimaksud tadi berarti doa itu ibadah ya. Doa itu ibadah. Walaupun dia berdoanya ke tadi penghuni kubur yang tadinya dia orang soleh yang hidup kemudian meninggal, dia minta ke orang soleh yang meninggal ini, berharap orang yang soleh yang sudah meninggal ini menyampaikan doa dia itulah sebenarnya ibadah yang ibadah tercampur kesyirikan tadi Ustaz. Baik, Masya Allah. Dan sebenarnya nggak ada gitu ya Ustaz. Maksudnya ketika kita merasa pun diri kita banyak dosa, banyak maksiat, tapi kita merasa kita nggak layak langsung minta Allah, itu nggak ada ya Ustaz di Islam ya Ustaz? Nggak ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala tangannya terbuka bagi orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Permintaannya juga akan dipenuhi, apalagi di waktu-waktu yang memang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang soleh tadi yang sudah meninggal dunia ini nggak boleh. Inilah kesyirikan tadi. Tapi kalau orang soleh tadi yang masih hidup,
yang ada di hadapan kita, dan dia yang langsung minta kepada Allah. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi. Ketika Nabi masih hidup, ya Rasulullah doakan kami. Ya Rasulullah doakan kami, dan seterusnya. Nabi doakan. Ini dilakukan oleh Nabi. Ini dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi juga pernah, ya, Nabi SAW juga pernah memerintahkan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, kalau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, ya mintalah doa darinya. Ya, karena doanya dikabulkan. Kenapa? Karena baktinya kepada orang tuanya ini menjadikan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga pernah membahas sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang doa-doanya ini juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya itu minta, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang soleh yang ada di hadapannya, dan orang soleh inilah sendiri yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini boleh. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Ustaz, ini terkait hukumnya lah Ustaz. Misalnya yang tadi secara prinsip Ummu Sulaim radhiyallahu anha kan menolak tegas ketika dipinang lah bahasanya Ustaz, dipinang sama Abu Talha radhiyallahu anhu. Itu menolak karena kita masih beda keyakinan nih. Ini kalau secara hukum Ustaz, hukum menikah dengan laki kafir atau perempuan kafir gimana Ustaz? Nah, hukum menikah dengan antara wanita muslimah dengan laki-laki, ya, musyrik atau kafir, ini nggak boleh. Ya, ini tidak diperbolehkan. Nah, namun bagi laki-laki muslim, ya, bagi laki-laki muslim, maka yang seperti ini tidak mengapa ketika dia menikah dengan wanita non muslim, dengan syarat dia ahlul kitab. Ya, dengan syarat dia adalah ahlul kitab. Seperti itu dia. Kalau bukan ahlul kitab, maka tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun muhsinina ghairu musafihin wala muttakhidil akhdan. Lalu Allah mengatakan, dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya laki-laki muslim boleh menikahi dengan ahlul kitab. Ahlul kitab aja. Syaratnya ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani, yang diturunkan kepada mereka kitab suci dari langit. Nah, masalah sudah dirubah atau tidak dirubah ini lain cerita. Tapi yang jelas mereka itu adalah ahlul kitab. Namun yang bukan ahlul kitab dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ini nggak boleh. Ya, ini tidak diperbolehkan. Dan ini hanya diperbolehkan bagi laki-laki muslim. Ya, dengan siapa? Dengan ahlul kitab yang menjaga kehormatan dirinya. Punya syarat. Bukan sembarang. Ya, dia menjaga kehormatan dirinya. Sebagaimana wanita muslimah yang menjaga kehormatan dirinya. Namun kalau sebaliknya, ya, wanita muslimah dengan laki-laki musyrik, ini nggak boleh. Kenapa? Karena yang menjadi pemimpin adalah laki-laki. Sehingga, ya, agama ataupun keyakinan dari wanita muslimah ini bisa tergadaikan dengan kepemimpinan suaminya. Namun untuk laki-laki muslim diharapkan, ya, wanita non muslim ini diharapkan dia bisa masuk Islam karena dia pemimpinnya. Seperti itu. Kalaupun tidak masuk Islam misalnya, dia tetap berpegang terhadap agamanya. Nah, anaknya ini tetap dinasabkan atau agamanya mengikut bapaknya. Ya, agamanya harus mengikut suaminya karena dia pemimpin. Nah, itulah kebolehannya. Tapi kalau dibalik maka tidak boleh. Ya, maka tidak diperbolehkan. Ini kita berbicara tentang hukum agama. Ya, hukum agama tidak membolehkannya. Nah, makanya Ummu Sulaim menolak mentah-mentah keyakinannya Abu Talha. Kenapa? Karena dia seorang musyrik dan tidak halal bagi
laki-laki musyrik itu menikahi dengan wanita muslimah. Nah, seperti itu dia. Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Kalau wanita muslimah itu berarti tegas nggak ada pintu yang terbuka untuk lelaki selain muslim ya? Nggak ada, karena posisi dia itu menjadi apa? Seperti tawanan. Tawanan. Ya, mereka mengikut majikannya bagaimana? Ya, mengikut tuannya. Ya, A katanya harus diikut, B katanya harus diikut. Nah, sehingga nggak ada pilihan bagi mereka, tidak ada celah bagi mereka dibolehkannya. Sama seperti budak. Ya, sama seperti budak. Kalau seorang laki-laki dia punya budak wanita, itu halal baginya tanpa pernikahan. Tapi kalau seorang wanita yang dia majikan dan dia memiliki budak laki-laki, nggak boleh. Ya tidak halal baginya. Kenapa? Karena posisinya si budak itu laki-laki dan majikannya perempuan. Nah, tentunya dia akan menjadi seorang yang rendah ketika dia menyerahkan dirinya kepada seorang budak laki-laki. Nah, seperti itu. Jadi statusnya berbeda dia. Nah, demikian. Baik, perempuan nggak punya peluang untuk mewarnai lah gitu ya. Nggak punya peluang. Masya Allah. Kalau laki-laki masih bisa ya, Iya. Ustaz. Dan itu pun tadi ya Ustaz, syaratnya yang menjaga kehormatan. Yang menjaga kehormatan. Baik Ustaz, ini kalau misalnya wanita menolak, kalau dia menolak lamaran laki-laki dengan meninggikan mahar, itu boleh Ustaz? Ini Dengan meninggikan. ini mungkin cara halus ya, Ustaz, tapi Iya. kasar juga sih. Gimana Ustaz? Ya, penolakan itu hak seorang wanita. Gak usah segan-segan ya? Iya. Kalau seandainya dia merasa tidak cocok, tidak layak, ya bukankah yang seperti ini? Yang jelas dia musyawarah dan bertanya. Fatimah binti Qais pernah mendatangi Nabi SAW, di mana ada dua orang yang sudah melamarnya. Ya, Muawiyah dengan Abu Hazm kalau tidak salah. Ya, adapun Muawiyah ini miskin. Sementara satu lagi dia tidak pernah melepaskan cemetinya. Ya, artinya orangnya kasar nih. Ya, ini kan pilihan. Lalu Nabi mengatakan menikahlah dengan Usama. Ya, menikahlah dengan Usama. Ini pilihan. Jadi nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah bagi seorang wanita yang dia menolak lamaran laki-laki. Tapi penolakannya ini karena apa? Ya, penolakannya karena apa? Apakah karena hartanya? Ya, atau karena fisiknya? Tapi kalau seandainya dia tolak karena agamanya dia tolak. Ya, akhlaknya dia tolak. Maka tunggulah akan kerusakannya. Ya, jadi ketika sudah ada yang datang, bagus agamanya, ya kemudian akhlaknya bagus, kemudian yang seperti ini ditolak, ya yang seperti ini ditolak, maka tinggal menunggu kehancurannya, rusaknya seperti itu. Ya pada akhirnya mungkin dia mendapatkan di antara bentuk kehancurannya itu, mungkin dia mendapatkan laki-laki yang lebih buruk, karena laki-laki yang lebih baik ini yang sudah datang kepadanya ditolak. Nah, seperti itu dia. Nah, ala kulli hal dia boleh bertanya. Ya, dia boleh menyelidiki terlebih dahulu laki-laki yang datang kepadanya. Dia boleh musyawarah. Ya, apalagi meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus nih laki-lakinya, enggak salah. Ya, agamanya bagus, akhlaknya bagus. Tapi tetap dia minta pilihan kepada Allah. Ya, kalau ternyata memang ini dimudahkan, akan sampai pada pernikahan. Tapi kalau memang bukan jodohnya, ya Allah akan berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Ya, meskipun tinggal beberapa hari lagi, tapi memang laki-laki ini tidak layak, ya, dan ternyata si wanita ini lebih solehah daripada laki-lakinya, Allah menghendaki apa yang Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Gagal. Ini sesuai dengan kehendak Allah, dan pastinya semuanya ada hikmah. Ya, boleh jadi si laki-laki ini akan mendapatkan wanita yang lebih baik, dan boleh jadi si wanita ini akan mendapatkan laki-laki yang lebih baik. Nah, seperti itu dia. Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan atas jawabannya, dan kita lanjutkan ke segmen kedua di lapis-lapis keberkahan rumah tangga Ummu Sulaim dan Abu Thalha ini. Silakan Ustaz. Nah, ketika mereka sudah menikah, mulailah biduk rumah tangga ini dijalani. Pasti ada cobaan, pasti ada musibah pasti. Nah, sampai pada akhirnya mereka dikaruniai oleh Allah anak yang ini menjadi penyujuk pandangan mata bagi mereka, buah hati. Ini yang diinginkan oleh pasangan suami dan istri. Namun Allah terpa kepada mereka ujian, dan tidaklah ujian ini menerpa pada diri seorang hamba kecuali ini adalah kebaikan. Ya, idza aradallahu bi 'abdi
qauman idza ahabballahu bi 'abdihi ya ibtalahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, mencintai seorang kaum, Allah uji. Anaknya, yaitu anak Ummu Sulaim dengan Abu Thalha ini sakit. Kemudian mereka berusaha untuk merawatnya dan seterusnya. Sampai pada akhirnya ketika Abu Thalha keluar untuk melaksanakan sholat Isya bersama dengan Rasulullah SAW, qadarullah si anak meninggal dunia. Ya, si anak meninggal dunia. Lagi-lagi Ummu Sulaim diuji nih. Ujian yang pertama berhadapan dengan calon suami yang kafir, akhirnya masuk Islam. Ujian yang kedua mendapatkan anak di hadapannya meninggal dunia. Tentunya sebagai seorang ibu ini layak sedih. Ya, namanya ibu yang dia melahirkan, yang dia merasakan bagaimana sakitnya hamil, kemudian melahirkan, kemudian menyusui, kemudian meninggal dunia. Nah, pada saat si anak ini meninggal dunia, apa yang dikatakan kepada keluarganya? Ya, di antaranya Anas bin Malik di sana, jangan kalian sampaikan berita ini kepada Abu Thalha kecuali aku sendiri yang akan menyampaikan. Seharusnya, biasanya ini, normalnya, tabiatnya ketika anak kecil yang meninggal dunia, yang nangis habis-habisan ini ibunya. Ya, tapi tegarnya Ummu Sulaim. Ya, maka wajar ketika Nabi kita SAW mengatakan ada jejak langkah kaki di hadapannya, ini adalah Ummu Sulaim masuk surga. Karena memang seperti ini jiwanya. Ya, jiwa ketika kehilangan anaknya dan dia sendiri yang akan menyampaikan bela sungkawa ini kepada suaminya. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan dia memasak makanan. Ya, ketika Abu Thalha sampai pulang ke rumah, dia katakan kepada Ummu Sulaim, bagaimana kondisi anak kita? Maka ada ucapan tauriyah di sini yang diucapkan oleh Ummu Sulaim. Sungguh dia lebih tenang daripada sebelumnya. Ini tauriyah namanya. Ya, sehingga yang difahami oleh Abu Thalha apa? Oh, berarti ini udah aman nih, sehat nih. Ya, kondisinya tidak seperti ketika dia meninggalkan dalam kondisi gelisah. Sementara maksud Ummu Sulaim adalah tenang, ya nggak bergerak lagi, sudah meninggal dunia. Dan ini boleh. Dan yang seperti ini boleh. Lalu dihidangkanlah makanan. Nah, setelah dihidangkan makanan, kemudian Ummu Sulaim pun berdandan yang tidak biasanya dia berdandan. Nah, tertariklah Abu Thalha, kemudian mereka pun melakukan hubungan badan. Nah, setelah selesai, setelah dia puas, setelah dia kenyang, kemudian dia setelah puas melampiaskan syahwatnya, barulah Ummu Sulaim menyampaikan berita bela sungkawa. Wahai Abu Thalha, apa pendapatmu sekiranya ada suatu kaum yang menitipkan barang-barangnya kepada sebuah keluarga, lalu dia ingin mengambil kembali titipannya itu, apakah layak keluarga ini menahannya? Maka Abu Thalha mengatakan tidak layak, tidak pantas untuk ditahan. Maka Ummu Sulaim mengatakan, berharaplah, bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah, anakmu sudah meninggal dunia. Lihat, semua yang dihidangkan, makanan, kemudian syahwat yang sudah dia lampiaskan, ini tidak menjadikan serta-merta Abu Thalha tenang. Malah ketika disampaikan berita kematian anaknya, dia marah. Ya, engkau membiarkanku dalam kondisi yang sudah berhadas besar ini. Ya, sampai pada akhirnya dalam kondisi seperti itu, ya dia pun menguburkan anaknya. Ya, dia menguburkan anaknya. Besok pagi ketika bertemu dengan Nabi SAW, Abu Thalha menceritakan semuanya. Abu Thalha menceritakan semuanya apa yang terjadi. Lalu Nabi mengatakan, "A'arastumul lailah, apakah tadi malam kalian berhubungan badan?" Kemudian Abu Thalha mengatakan, "Na'am. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian berdua." Ini doa Nabi, keberkahan dari doa Rasulullah SAW. Lagi-lagi inilah yang terjadi di dalam rumah tangganya Abu Thalha, mendapatkan doa kebaikan dari Rasulullah SAW. Taib. Kemudian ya beberapa bulan selanjutnya Ummu Sulaim pun hamil. Ya, hamil anak dari Abu Thalha. Allah gantikan dengan yang lebih baik. Dan ketika kehamilannya ini semakin besar,
beliau melakukan safar bersama dengan Nabi SAW. Abu Talha didampingi dengan Ummu Sulaim. Ya, walaupun dalam kondisi hamil dia tetap mendampingi suaminya. Nah, pada saat hendak pulang, ya, Rasulullah SAW tidak ingin pulang ke Madinah itu ke rumah keluarganya dalam kondisi larut malam. Sehingga Nabi SAW mempercepat langkah agar sampai di Madinah sebelum malam hari. Namun, ya, Ummu Sulaim merasakan sakit, seperti sakit hendak melahirkan. Lalu Nabi SAW pun berjalan. Dan Abu Talha itu pun mengurusi istrinya. Kemudian di tengah mengurusi istrinya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mengatakan, "Ya Rabb, sesungguhnya Engkau tahu, aku senang bersafar dengan Rasulmu. Ketika dia keluar, aku pun keluar. Ketika dia masuk, aku pun masuk. Namun Engkau melihat kondisiku sekarang ini." Iya. Namun engkau melihat kondisiku sekarang ini. Ya. Jadi dia ingin, Abu Talha ini ingin bersama-sama masuk ke Madinah bersama dengan Nabi, tapi terhalang karena istrinya merasakan sakit. Lalu tiba-tiba Ummu Sulaim mengatakan, "Wahai Abu Talha, bergeraklah, karena sesungguhnya aku tidak lagi merasakan apa yang aku rasakan sebelumnya." Ini karomah dari Abu Talha. Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan doanya, dan pada akhirnya mereka pun sama-sama masuk bersama dengan Nabi SAW. Ketika sudah sampai di Madinah, rasa sakit itu pun kembali, dan akhirnya ya Ummu Sulaim pun melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian ketika anak laki-laki ini lahir, ya Ummu Sulaim memerintahkan kepada anaknya Anas bin Malik untuk bawa kepada Nabi. Bawa kepada Nabi, kemudian dengan membawa beberapa kurma. Yang Nabi pada saat itu tengah menstempel unta-untanya. Ya, kemudian Nabi bertanya kepada Anas, "Apakah Ummu Sulaim sudah melahirkan?" "Sudah." "Ya, ini anaknya laki-laki." Nabi SAW pun bertanya, "Apakah ada sesuatu yang dibawa?" "Ada, kurma." Lalu Nabi pun melumat kurma tadi. Setelah sudah benar-benar halus, maka diletakkan di langit-langit mulut anak tersebut. Lalu Anas mengatakan, "Ya Rasulullah, berikanlah dia nama." Maka Nabi mengatakan, "Namanya Abdullah." Ya, namanya Abdullah. Kemudian di dalam riwayat dikatakan dari anak Abdullah ini, ya dari Abdullah ini, ya anak-anaknya ada 9 orang yang semuanya penghafal Al-Quran. Dan ini keberkahan dari doa Rasulullah SAW. Jadi lihat kesabaran Ummu Sulaim yang dia menyampaikan kepada suaminya untuk sabar. Dan biasanya yang menyabarkan di sini siapa? Suami kepada istri. Kali ini istri kepada suami. Nah, setelah disabarkan juga marah. Ya, karena apa? Karena lambat memberikan informasi, bela sungkawanya ini lambat. Ya, itulah caranya. Ya, ketika dia memberikan makanan, kemudian dia berhias, ini menunjukkan dia benar-benar tahan nih ketidaksukaan terhadap ujian yang Allah berikan. Dia redha, dia bersyukur ya dengan ujian tersebut, dan inilah yang menjadikan derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pahala tanpa batas yang dialami oleh Ummu Sulaim bersama dengan Abu Talha. Nah, ini pelajaran yang sangat menarik. Ya, ini pelajaran yang sangat menarik. Bagaimana pasangan suami istri itu saling mendukung, saling menyabarkan satu dengan yang lain. Ya, karena apa? Yang namanya rumah tangga itu pasti terjadi demikian. Ya, ada saja hal-hal yang dialami, bukan saling menyalahkan. Ya, seperti Abu Talha yang dia meninggalkan istrinya, tapi tidak, dia rawat, dia tunggu istrinya. Ya, sampai kondisinya sudah aman baru bergerak. Nah, dan Ummu Sulaim juga tahu bagaimana kecintaan Abu Talha kepada Nabi SAW. Nah, sama-sama mengetahui kondisinya. Nah, oleh karena itu, ya salinglah menjaga di dalam rumah tangga, karena semua yang ada di dalam rumah tangga itu adalah ibadah. Nah, demikian. Allah a'lam. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Ini kira-kira latihannya kayak mana Ustaz bagi yang belum kaula muda kita mungkin yang belum menikah untuk punya sifat gimana ya istilahnya kuat gitu Ustaz dalam menghadapi musibah tadi, cobaan ini kan levelnya pasti beda-beda ya orang setiap disapa musibah gitu Ustaz, diterpa ujian tuh kan pasti beda-beda. Ada yang langsung marah ke kiri kanan atau bahkan mungkin sampai yang naudzubillah bisa menyalah-nyalahkan takdir gitu. Ini gimana Ustaz? Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya seorang yang terkena musibah itu ada 4 golongan.
Golongan yang pertama tasakhut, murka dia, nggak suka dia. Itu tadi, dia menyalahkan cari kambing hitam. Ya, cari kambing hitam, kemudian tidak terima dengan kondisinya. Padahal apa yang terjadi pada dirinya itu nggak akan meleset dari takdir Allah. Ya, sehingga dia harus terima, tapi ini tidak, dia murka. Dan bentuk kemurkaannya itu gimana? Ya, ketidaksenangan di dalam hati ini dia luapkan dengan ucapan, dengan perbuatan. Nah, orang yang seperti ini murka, maka Allah juga murka kepadanya. Padahal Allah menginginkan kebaikan itu. Dengan musibah itu Allah menginginkan kebaikan, tapi ternyata dia menampakkan kemurkaan. Kemudian posisi yang kedua adalah posisi sabar. Ketika dia diberikan ujian, dia bersabar. Sabar itu bagaimana? Sesuatu yang ada di dalam hatinya yang dia tidak sukai, ini enggak dia keluarkan dalam bentuk lisan, dalam bentuk perbuatan. Makanya dikatakan as-sabru al-habs. Sabar itu menahan. Jadi jangan sampai sesuatu yang ada di dalam hati kita keluar semuanya. Ya dia tahan. Ya dia tahan. Kemudian ada juga golongan yang ketiga, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dia ridha. Ya, maka Allah pun ridha. Ya, faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan ridha. Seperti itu dia. Dia merasa puas. Dan yang paling tinggi ketika diuji, dia bersyukur. Ya, sehingga dia tatkala dia mendapatkan ujian dia katakan alhamdulillah ala kulli hal. Dan semuanya ini kaitannya dengan iman. Kenapa dia tidak bersabar? Kenapa dia murka? Karena imannya tengah bermasalah. Ya, kenapa dia bersabar? Kenapa dia ridha? Kenapa dia bersyukur? Karena imannya. Jadi pengaruh iman itu sangat kuat ketika kita diuji. Naam. Jadi gimana caranya? Gimana melatihnya? Kita harus mempelajari takdir dulu. Ya, kita fahami takdir. Dan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu enggak akan meleset. Seperti itu dia. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita taufik. Karena boleh jadi kita ini paham teori. Ya, namun ketika di prakteknya ya kita enggak sabar. Maka kita butuh yang namanya hidayah itu taufik. Supaya apa? Ketika hal itu terjadi pada diri kita bisa bersabar. Ya minimal bersabar. Ya minimal kita bersabar. Kalau tidak sampai pada level ridho atau syukur, minimal kita bersabar. Itu saja sudah mendapatkan pahala tanpa batas. Nah, seperti itu dia. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan termasuk ke dalam orang-orang yang bersabar tatkala diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh taufik karena kita sudah paham ilmunya. Kita sudah ngerti ilmunya, tapi satu sisi yang kita butuhkan dari Allah adalah ya hidayah itu taufik. Ya, dengan hidayah taufik itu kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Dan yang jadi penghafal Quran tadi itu semua berarti cucu, Ustaz? Iya. Cucu dari Abu Thalha dan Ummu Sulaim. Nah. Dan itu tetap ya, Ustaz, berlaku. Maksudnya yang kaedah yang keturunan itu jadi amal jariah kalau dia soleh itu tetap kalaupun ke cucu, cicit dan segala macam itu. Artinya kan itu hasil usahanya. Ya, hasil usahanya. Ya jadi kan dalam warisan itu ada namanya furu' dan usul. Furu' itu ya anak ke bawah. Artinya ke bawah gitu. Ketika nggak ada anak, ada cucu. Ya ini kan memang garis keturunan ke bawah. Ya artinya ketika orang tua nggak ada, kemudian ada kakek. Artinya garis keturunan ke atas. Seperti itu dia. Jadi kalau ternyata mungkin misalnya ini kita qadarullah hidayah itu datang belakangan tatkala usia kita mungkin sudah 50-an, anak-anak juga sudah besar. Nah, kita berharap kalau anak ini sudah tidak bisa lagi diperbaiki, mudah-mudahan ketika dia punya cucu, cucunya diperbaiki. Ya, cucunya lah yang menjadi penyujuk pandangan matanya gitu. Nah, seperti itu dia. Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Ini kalau misalnya balik ke kaula muda kita, Ustaz. Kalau kaula muda kita ini kan mungkin ada fenomena yang ya beda-beda kajian ya, Ustaz. Agamanya sama, cuman ngajinya masih beda. Ini ada bisa dipakai kaedah tadi atau beda penerapan atau seperti apa, Ustaz? Nah, pemahaman yang harus dimiliki oleh pasangan suami istri ini sulit kalau berbeda. Si suami ngaji di A, si istri ngaji di B. Pemahamannya beda. Nah, atau kita katakan si suami ini lebih condong, pernah ada nanya,
Ya pernah adanya dia baru nikah dengan orang luar. Ustaz, suami saya kan cenderung ke madhab Hambali. Oke. Saya di Syafi'i. Masya Itu gimana Allah. Ustaz? Iya. Kita hanya memberikan nasihat, sama-sama belajar lah. Ya, sama-sama belajar dalam hal praktek ibadah, toleransi. Artinya kalau sama-sama kuat pendalilannya sudah, ya kita nggak usah terlalu ngotot untuk suami ikut Syafi'i, ya atau istri ikut Hambali, kan seperti itu. Nah, yang seperti ini aja sudah pusing kan? Pusing. Ya, apalagi yang memang dari sisi manhajnya berbeda. Ya, dari sisi manhajnya berbeda. Visi misi nanti beda juga. Ya, si suami mengatakan ini boleh, si istri mengatakan nggak boleh. Ya, jadi harus tahu nih. Ya, harus tahu. Karena apa? Burung itu akan terbang dengan jenisnya. Artinya kita harus cari yang memang dengan jenis kita bagaimana, yang paham manhaj itu gimana. Ya, bukan hanya sebatas sembarang ngaji, enggak. Ya sulit. Ya. Sama ini sama tapi beda pemahaman, enggak akan bisa. Ujung-ujungnya gimana? Berhenti di tengah jalan karena beda prinsip. Anak ini mau dikemanakan? Ya ikut siapa nanti? Karena bukan sebatas pada pernikahan kemudian selesai, karena nanti ada masalah yang lain ketika Allah karuniakan anak. Anak mau milih yang mana? Mau kemana anak diajak? Kalau ternyata beda pilihan, ya beda pemahaman, beda manhajnya, kan seperti itu. Nah, ini bukan perkara yang memang kita harus abaikan. Ya, tentunya kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, at-thayyibat lit-thayyibin. Wanita yang baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik. Artinya sama ini baiknya. Dari sisi agamanya, dari sisi manhajnya, supaya apa? Supaya bisa berjalan beriringan, gak ada PR lagi. Tapi kalau dia mau capek, dia mau dakwah misalnya, dia mau memberikan kemaslahatan, udah dia pilih yang penting dari sisi casingnya dia ngaji di sini, nanti segala macam manhajnya berbeda, nanti dirubahlah. Yakin bisa seperti itu merubahnya? Atau malah sebaliknya? Ya, atau malah sebaliknya, dia yang berubah, dia yang diwarnai, atau pada akhirnya di tengah jalan selesai. Kan tidak seperti itu. Ya, maka benar-benarlah kita harus mencari dari sisi agama yang benar. Ya, dan ini maksud dari sekufu. Ya, maksud dari sekufu. Sekufu dalam hal apa? Dalam hal manhaj. Ini juga sekufu. Ya. Karena kan kita diperintahkan untuk mencari yang seperti itu. Ya. Dari sisi keyakinan, ya dari sisi pendidikan, misalnya dari sisi dia punya harta, ya dari sisi kedudukan, supaya nanti nggak timpang. Karena sudah terjadi nih, kecuali memang benar-benar dia bisa saling menghargai walaupun tidak sekufu misalnya, bisa saling menghargai. Tapi jarang yang seperti itu. Dan ini terjadi pada salah seorang sahabiyah yang pada akhirnya menjadi istri Rasulullah SAW. Ya, seorang yang bangsawan, satu mantan budak. Ini anak angkat Rasulullah SAW. Nggak bertahan lama. Ya, kalau ditanya masalah kesolehannya, kedua-duanya soleh. Ya, beriman kepada Nabi, taat kepada Nabi SAW. Tapi dalam muamalah kan belum tentu bisa sama. Nah, seperti itu dia. Apalagi kita punya visi misi ke depan nih. Kita punya visi misi, kalau seandainya Allah karuniakan kepada kita anak, ini mau kemana? Ya, mau ikut siapa? Tapi kalau sudah semuanya sama, ya manhajnya sama, agamanya sama, ini bisa berjalan dengan baik. Nah, seperti itu dia. Allah alam. Baik, Masya Allah. Jadi perkara sekufu atau setara tadi itu harus menyeluruh ngelihatnya ya, Ustaz. Nah, Nggak cuma tentang status sosial aja mungkin, tapi bahkan dalam prinsip beragama atau manhaj tadi juga harus dilihat betul-betul gitu ya, Ustaz. benar. Kalau kita pengen yang lebih sempurna, pengen lebih baik, pengen nggak banyak PR lah, seperti itu dia. Nah, itu intinya. Baik, kalau udah terjadi, Ustaz. Kalau sudah terjadi, ya dulu kita memilih yang penting cocok lah. Cocok. Ya, ternyata setelah berjalannya waktu, Masya Allah, karena kan terbuka semuanya. Dia nggak paham sholat, dia nggak paham ini, nggak paham ini. Kewajiban kita karena kita sudah memilih, kewajibannya apa? Al-islah. Itulah kewajiban pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu pemimpin bagi wanita, dan maksud dari qawam salah satunya adalah al-islah. Bagaimana laki-laki itu bisa memperbaiki istrinya, dan itu kewajibannya, dan itu hak si istri. Ya, jangan dia biarkan.
Bukankah kata Nabi SAW, ya berbuat baiklah kepada istri kalian, karena istri itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Nah, kalau kita memaksakannya patah, kalau kita biarkan terus dia menjadi bengkok, maka berbuat baik. Ya gimana caranya? Ya ajarkan agama. Kalau kita nggak bisa memberikan, kita ajak ya ke majelis-majelis ilmu. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita ada usaha, selanjutnya doa, karena yang memperbaiki kondisinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan karena ini sudah terlanjur kemudian kita ganti lagi, bukan semudah itu. Ya bukan semudah itu. Apalagi kalau ternyata hidayah di tengah jalan. Ya. Ya ketika sama-sama ketika menikah kan sama nih karakternya 11 12 ini. Lalu di tengah jalan ternyata suaminya lebih dapat duluan atau istrinya. Ya, jangan buru-buru melepas. Ya, gimana caranya? Ini bisa menjadi onta merah nih. Ya, seperti kasus Ummu Sulaim tadi. Jadi enggak serta-merta kita lepas. Lahan dakwah. Ya, ini lahan dakwah, keluarga yang paling utama. Nah, seperti itu dia. Dan seterusnya adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Baik. Ustaz, kalau keterlanjuran tadi itu di posisinya si wanita tadi boleh nggak Ustaz? Misalnya dia beri tuntutan atau beri kayak apa ya? Ultimatum atau apa istilahnya? Ini kayaknya aku kalau misalnya bahasa kita, ini kayaknya aku ngerasa ketipu nih. Kayak kemarin soleh kali ya, tapi setelah nikah gitu-gitu boleh nggak? Maksudnya bahasanya tentu yang lebih bagus gitu. Tapi ini kan bahasa kita aja gitu Ustaz. Baik. Bolehkah seorang istri memberikan ultimatum? Ya, dia punya hak untuk gugat. Tapi dengan syarat apa? Syarat udzur-udzur syar'i itu jatuh semuanya. Suami tidak peduli terkait dengan ibadah dia sendiri, maksiat terus-terusan, kemudian nafkah juga tidak diberikan, kemudian masalah pendidikan juga. Artinya memang suami ini nggak peduli. Ya, suami ini tidak peduli. Nah, dan si istri terus memberikan hak suami, tapi dia nggak mendapatkan hak dia. Ini kan timpang. Ya, ini kan timpang. Nah, kalau sampai pada akhirnya si istri mengatakan karena sudah tidak ada kecocokan lagi, cinta itu udah nggak ada, daripada dia kufur, artinya suami terus-terusan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini nggak akan bisa jalan nih rumah tangga seperti ini. Maka dia sampaikan, ya maka dia sampaikan, ya aku minta cerai seperti itu. Setelah nasihat, tentunya setelah nasihat nih, setelah mencari orang terdekat supaya diberikan nasihat, dan si istri juga sudah istikharah, ya istri juga sudah istikharah terus-terusan dia seperti itu, pada akhirnya kehidupannya tidak bahagia, maka boleh baginya. Ya, boleh baginya. Ya, atau dia berikan tempo misalnya, ya kalau seandainya ini terus-terus seperti ini saya akan minta cerai. Ya, maka berubahlah. Ya, maka berubahnya. Kenapa? Karena sudah nampak udzur syar'i. Ini posisi yang pertama nih. Posisi yang pertama terkait dengan seorang wanita yang seperti itu, yang dia sampaikan kepada suaminya. Ya, karena si istri jauh lebih baik daripada suami. Nah, karena semua kewajibannya sebagai seorang suami nggak dipenuhi. Nah, ada posisi yang lain, dan ini ada kisahnya. Ya, seperti tadi awalnya karena orang tuanya yang mencarikan, dianggap ini soleh ini, ya, dan memang menampakkan kesolehannya itu hanya sepekan. Nah, setelahnya lewat dari sepekan, maka nampaklah yang asli. Jarang pulang larut malam, nggak peduli dengan si istri, sampai istri bagaimanapun caranya dia mempertahankan suami, sampai dengan cara dia minta kepada suaminya untuk berkunjung ke teman-temannya yang soleha, agar berharap bertemu dengan suami mereka, sharing lah seperti itu. Tapi tetap saja nggak berhasil. Sampai pada akhirnya mudah-mudahan dengan dia hamil ini berhasil. Dia hamil. Nah, ketika dia hamil, tetap saja si suami pulang larut malam. Ya, larut malam tidak peduli. Nah, sampai pada akhirnya berharap setelah melahirkan dia peduli. Ternyata enggak juga. Ternyata tidak juga. Tapi si istri enggak berhenti minta kepada Allah. Salat malam. Nah, terkadang ketika dia salat malam di samping suaminya, besoknya suaminya salat. Berubah suaminya. Tapi karena pergaulan balik lagi.
Nah, sampai suatu ketika Allah tidak menyia-nyiakan doa dari seorang istri yang soleha. Ketika dia ditugaskan keluar, suaminya keluar nih, dia hanya minta kepada istrinya, siapkan bajuku, Safar. Safar, aku mau keluar kota. Nah, sampai pada akhirnya istri itu sudah tidak lagi bertanya-tanya, dia siapkan. Dan suami tidak lagi menyampaikan kemana dia akan pergi. Nah, akhirnya pergi. Ya pergi meninggalkan istri dan anaknya yang masih kecil. Nah, kemudian 3 hari berlalu, nggak ada kabar. Akhirnya sampai beberapa hari baru dia menelpon bahwasanya dia di luar kota, ya di tempat ini dan ini. Nah, setelah itu nggak ada lagi kabar. Lalu tiba-tiba, ya dia pun menelpon di malam hari. Dan dalam teleponnya itu si suami menangis meronta-ronta, minta maaf kepada sang istri. Apa masalahnya? Ternyata di malam itu dia tengah berfoya-foya, melakukan hal yang sia-sia, tidak sholat, ya bersama dengan rekan kerjanya. Nah, ketika mereka sudah larut malam pulang, lalu mereka tidur di kamar masing-masing. Nah, keesokan paginya ketika jam 8 yang dia sudah siap-siap bekerja, kemudian dia telepon, dia ketuk pintu temannya, gak bangun juga. Ya sampai 3 kali. Ya, sehingga mungkin dia berpikir dia sudah berangkat. Dia tanya ke resepsionis. Ternyata orang yang dimaksud belum berangkat. Nah, dia minta kepada resepsionis untuk membukakan pintunya. Akhirnya ketika dibuka, dia lihat temannya meninggal dunia. Lalu di saat itu dia pun tercengang. Kalau seandainya dia meninggal dunia. Akhirnya di saat itu dia telepon istrinya, dia minta maaf kepada istrinya, dia bertobat kepada Allah, dan dia pulang, lalu kondisi suaminya jauh lebih baik. Jadi terkadang ada orang yang berubah itu karena momen. Ya. Dan ini juga karena doa sang istri, kesabarannya menghadapi suaminya seperti itu. Dia yakin suaminya ini bisa berubah. Ya. Dia yakin bisa berubah dan terus dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala enggak henti-hentinya. Dan ternyata penantiannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya dia pengen umrah bersama dengan suaminya, bersama dengan keluarganya, terwujud semua. Dan jadilah dia seorang suami yang taat, yang peduli dengan keluarganya. Nah, terkadang yang kedua ini mungkin jarang dilakukan. Sehingga pada akhirnya yang instan saja. Sudah nggak ada kecocokan, si suami terus-terusan berbuat maksiat, sudah dinasihati nggak juga berubah, ya sudah. Pilihannya apa? Pilihannya cerai. Minta cerai, gugat cerai. Nah, seperti itu dia. Tapi dengan seorang wanita yang soleha ini, dan dia bersabar, yakin pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tetap mempertahankan rumah tangganya, Allah kembalikan. Maka yang paling penting di sini adalah bagaimana ketika sudah terlanjur memperbaiki hubungannya dengan Allah. Ya, memperbaiki hubungannya dengan Allah. Yang dengan itu boleh jadi Allah akan memperbaiki hubungannya dengan pasangannya. Ya, dijadikan pasangannya lebih baik. Nah, seperti itu. Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Padahal udah di ujung tanduk tuh, Ustaz. Iya. Udah terasa hambar kali kayak hubungannya, sampai mau keluar kota aja nggak nanya-nanya, nggak bilang-bilang gitu, Ustaz. Tapi akhirnya dibukakan pintu, Ustaz? Dibukakan pintu, ya kebahagiaan lah akhirnya sama dia, Ustaz. Ustaz, silakan Ustaz, mungkin masih ada untuk yang di segmen terakhir, Ustaz. Kita persilakan. Sudah jam 3. Iya, Ustaz. Nah, insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali karena masih ada satu segmen lagi ya. Ya, di pekan selanjutnya kita akan sebutkan bagaimana kejujurannya di dalam membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan sebutkan. Baik. Ya, seorang yang kita katakan tadi di awal bahwasanya Abu Talha ini orang yang kaya, bangsawan, dan dia punya harta. Lalu ketika turun kepadanya ayat dibacakan, maka dia benar-benar praktekkan ayat tersebut. Dan bagaimana kisahnya nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada segmen yang akan datang. Demikian, Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas penjelasan, bimbingan dan arahannya. Dengan demikian, pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio stream Medan Mengaji, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat, tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas kami pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.